Shalom warga kerajaan, orang benar berani seperti singa muda, tapi orang fasik lari sekalipun tidak ada yang mengejarnya. Apakah engkau lari ke arah musuh atau melarikan daripada musuh? Itu bukti iman yang ada pada saudara dan saya. Hidup ini a series of test, dan hari-hari ini adalah tes iman saudara yang kasih. Dan tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan hati Tuhan. Salah satu contoh luar biasa tentang boldness adalah keempat pemuda yang masih saat itu sangat muda sekali ya dalam pembuangan di Babylon. Sistem dunia sekarang ini menuju one world government. Itu gambaran bubble. Bubble itu confusion. Kita lihat sini confusion. Orang bangga kalau anaknya nggak punya gender yang jelas. Heran sekali. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itulah bubble. Dan kelihatannya di Babylon itu mereka adalah refugee. Mereka itu orang buangan. Tetapi satu hari Nebukadnezar bermimpi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikannya. Baik ahli nujum, ahli sihir, apapun tidak bisa. Dunia ini mencari kuasa-kuasa kegelapan. Itu palsu, yang asli ada. Karunia-karunia Tuhan di dalam gereja dari Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, ketika diberitahu kalau tidak bisa mengartikan mimpi, ada batas waktu, maka semua akan dibunuh. Termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, yang mereka tetap mempertahankan Hananiel, Misael, Azaria. Mereka tidak, meskipun mau dibabilonkan, tidak bisa. Jangan mau dibabilonkan saudara. Dia meminta waktu kepada raja. Dan dia berkumpul, ini the power daripada saudaraku, corporate anointing. Mereka berseru pada Tuhan, minta raham, minta mercy daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan revelation. Sebab tidak diceritakan mimpinya, tapi suruh mengartikan. Hanya Allah yang bisa mengartikan, hanya raja di atas segala raja. Dan kemudian apa yang terjadi? Daniel menaikkan pujian kepada Tuhan, pujian yang sangat indah saudaraku ya. Pada saat itu dia berkata, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Sebab dari dia hikmat dan kekuatan. Dia mengangkat raja, menurunkan raja. Berikan pujian. Ketika Tuhan menjawab doa kita, tentu saja yang paling baik memberikan pujian penyembahan pada dia. Dan dia menghadap kepada raja. Dan apa yang terjadi? Krisis berubah menjadi promosi. Krisis berubah jadi promosi. Daniel diangkat. Dan kalau sudah lihat pasal berikutnya, justru Nebukadnezar membuat patung yang mendahsyatkan. Dan kita tahu the boldness daripada tiga pemuda ini. Ya, Hananiah, Misael, Azaria yang diberi nama Sadrak, Mesak, Abednego. Jangan beri nama Babylon ya kepada anakmu. Heran saya. Ada orang memberi nama anaknya itu Abednego saudaraku. Tanpa mengerti artinya. Tetap memakai nama sesuai firman Tuhan ya. Dan mereka berkata, kalau Allah, dia berkata Allah kami, our God sanggup melepaskan kami. Karena mereka baru mengalami ya kejadian sebelumnya. Ketika mereka berseru pada Tuhan. Tapi sekalipun Allah kami tidak melepaskan kami, ketahuilah raja. Sorry ya, kami tidak bakal akan yaitu menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Untuk melakukan perintah Tuhan ada risiko. Tetapi be bold as lion dan Tuhan akan membela kita. Tuhan memberkati. Beritakan nama Kristus. Baik atau tidak baik waktunya. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kita spirit of boldness as young lion. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita percaya kalau hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat, di mana hati kita, iman kita harus terus berharap kepada Tuhan. Kita percaya setiap hati yang memuliakan Tuhan, setiap hati yang mengasihi Tuhan, biarlah mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan, mengalami kasih karunia dan mengalami damai sejahtera dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang luar biasa Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu,
Haleluya. Hanya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, pengharapan kami, iman kami hanya ada di dalam Engkau Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, oh ditinggikan, tinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh dimuliakan, 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 Kau ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, senang sekali di tengah-tengah sukacita kita akan bersama-sama menikmati firman-Nya yang sangat luar biasa. Saya cepat bangkit diri bersama-sama nyanyikan lagu sekolah minggu yang membuat kita berbahagia dan bersukacita. Karena minggu lalu, di sesi yang lalu saya bagikan bagaimana kita berbahagia. Saudaraku, kita belajar seperti anak kecil, no problem. Sekalipun ada masalah, kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Sehingga firman Tuhan berkata bersama dengan Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Hari Minggu saya senang, hari Senin gembira, hari Selasa saya bebas dari cobaan. Hari Rabu dan hari Kamis saya jalan dalam terang. Hari Jumat surga turun, hari Sabtu bahagia. Kita berdoa bersama.
bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa sesungguhnya Markurios, kebahagiaan, sukacita, bagian dari setiap orang yang percaya. Menit-menit ke depan adalah menit-menit di mana Tuhan hadir dan melakukan perkara yang dahsyat atas kami. Urapi setiap kami hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Sahabat Kristus, silakan duduk dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara. Ada satu lagu yang sangat menarik. Untuk siapa aku dilahirkan ke dunia fana, sayang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada satu hal yang akan kita bahas hari ini. Kita diciptakan untuk berkuasa. Katakan sama-sama, kita diciptakan untuk berkuasa. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, kita diciptakan bukan untuk kalah. Kita diciptakan bukan untuk menderita. Kita diciptakan bukan untuk sakit. Kita diciptakan bukan untuk miskin. Tetapi kita diciptakan untuk kita berkuasa. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan buat saudara. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di langit, laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak-ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, dari apa yang kita baca, Allah sudah punya side plan. Ketika membangun gereja ini, sekolah dan gereja, ada sekitar 1 hektar tanah di mana kita pelayanan kita di base-nya dibangun. Harus digambar dengan baik. Gembala senior kita Pak Pendeta Timotius Arifin berkata, Wahyu, saya akan kirim tukang gambar supaya tertata rapi mulai sekolah hingga sampai gereja dan beberapa keperluan yang lain untuk ministry di tempat ini. Saudara, saya kaget. Bayarnya mahal gambarnya, ratusan juta. Saya ditelepon lagi, Wahyu di tempatku adakah orangnya arsitek? Ada Pak, itu sudah didiskon 50%. Haleluya. Rupanya saudara dan saya menciptakan manusia bukan karena faktor orang laki dan perempuan menikah dan lahir saudara dan saya. Bukan hanya karena manusia lahir karena hubungan biologis antara pria dan wanita, no. Rupanya Allah punya tujuan. Saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk berkuasa. Katakan berkuasa sama-sama. Bukan untuk kalah, bukan untuk sakit, bukan untuk menderita, tetapi berkuasa. Nah, kita akan belajar hal ini dalam waktu ke depan, saudaraku. Dan selamat juga untuk Ibu Vera mendapatkan by grace dari Tuhan. Kesuksesan by insurance, saudaraku. Sangat luar biasa diberkati. Dan juga Pak Tony, beberapa teman yang lain. Halo shalom. Tuhan Yesus memberkati, tambah di bawah naik kepada kemuliaan. Dan kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Saudaraku, bicara masalah komitmen agak nyimpang sedikit. Saudaraku, ada beberapa tipe orang yang menjadi stimulus untuk kita sukses. Kita loyal kepada siapa? Satu tentu dengan keluarga. Dua tentang loyal dan setia dengan cinta, dengan pekerjaan. Dan tentunya juga dengan Tuhan. Nah, ada beberapa tipe orang yang saudaraku saya bagikan buat saudara. 4 tipe orang dalam hubungannya dengan komitmen. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan the cop out. Yaitu penolak tugas. Tidak membuat keputusan, tidak buat apa-apa, tidak buat sasaran, dan hanya dalil-dalil saja. The cop out itu omdo, omongnya bagus. Ini komit yang pertama, tipe komitmen yang pertama. Jadi begitu banyak pinter presentasi. Saya punya teman di satu negara,
begitu keren banget dia setting pelayanannya, dia memanage dengan baik, dia alasan dengan baik, dia jelaskan dengan baik, goal settingnya dengan baik. Tapi praktek di lapangan dengan apa yang dia buat sangat berbeda sehingga juga tidak mencapai sasaran. Nah, tipe ini adalah tipe di mana orang hanya dalil saja. Jadi itu tipe yang pertama. Tetapi tipe yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang disebut dengan the whole out. Saudaraku, ini adalah orang yang disebut dengan penahan tugas. Tidak merasa pasti tentang masa depan sehingga gagal memulai. Minggu lalu saya juga singgung. Bagian yang kedua ini adalah orang yang menahan tugas. Jadi merasa tidak pasti tentang masa depan. Padahal Alkitab kita berkata, siapapun saudara, dimanapun saudara, jika engkau di dalam Kristus, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, engkau punya masa depan yang cerah. Allah mengerti tentang masa depanmu. Amin. Minggu lalu sharing saya berbicara tentang orang-orang yang takut tentang masa depan. Fear factor. Faktor salah satunya adalah takut masa depan. Believe or not, percaya atau tidak, ketika engkau di dalam Tuhan, siapapun kita punya masa depan yang luar biasa. Satu saat saya mendoakan seorang anak. Dan anak ini luar biasa sesungguhnya. Dia punya cita-cita pengen jadi dokter. Nah, semua cita-cita tentunya bagus. Mau jadi dokter, mau jadi apa, mau jadi pendeta dan semuanya bagus. Tetapi dia bilang, Pak Pendeta, saya cita-cita pengen jadi dokter karena ekonomi saya, orang tua saya padahal orang penting di kota itu. Ya saya jadi perawat. Perawat pun bagus. Tetapi yang saya pengen pelajari adalah kalau kita punya cita-cita, kita punya mimpi, jangan lihat dari kenyataan kita. Hidup Kristen bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Ada satu pengusaha di kota kami punya mimpi untuk buat homestay, untuk buat hotel dan sebagainya karena tanahnya luas. Saya cuma mau ngomong sama dia. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Saya bilang mimpi aja, kita doa. Saya bilang pendeta yang ada di depan ini, dulu saya di bawah binaan beberapa tahun mungkin 1999 tahun sebelum 2000 lah. Saya wakil gembala di Betani Yogyakarta. Saya teringat gembala saya namanya Pendeta Timotius Hardono. Dia ngajarkan saya begini, Pak, tulis semua mimpi-mimpimu yang mustahil. Saya tulis di agenda ada 13 yang mustahil-mustahil. Saya kaget per hari ini. Semua yang mustahil sudah tergenapi kecuali satu. Saya mimpi punya rumah yang ada kolam renangnya. Yang ada kali maksudnya. Tapi itu waktu itu beberapa tahun yang lalu itu mustahil. Jadi bicara masalah masa depan tidak tergantung siapa orang tua kita. Tapi siapa yang menyertai kita. Alkitab saya berkata bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Saya mau kasih tahu orang-orang pelaku bisnis yang dengarkan program ini dimanapun saudara berada. Mulailah dari sebuah mimpi bersama dengan Tuhan. Mimpi gak bayar. Tetapi ketika engkau bermimpi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan engkau doakan, sekalipun itu impossible akan menjadi kenyataan. Kalau mau expand, monggo. Kalau saudara mulai bergerak lagi perusahaan saudara, monggo. Kalau sekuliah lagi, monggo. Karena itu sesuatu yang membuat saudaraku terus bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, penahan tugas yang kedua. Tapi yang ketiga saudaraku, tipe orang adalah tipe drop out. Memulai namun berhenti ketika jalan menjadi keras. Ini orang yang tidak suka tantangan saudaraku. Jadi tipenya tipe drop out, gugur. Dia semangat di awal, dia suka di awal. Dan saudaraku di tengah jalan ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi tikungan tajam, saudaraku dia berhenti dan gugur.
tipe gugur. Saudaraku, padahal hidup ini, ketika kita menghadapi tantangan, makanya orang-orang China dan orang-orang Taiwan rumpun di sana tidak mengenal kata krisis. Karena krisis itu adalah kritis, maksud saya. Krisis itu opportunity. Kalau dalam kepemimpinan kita, kalau dalam pelayanan kita ngalami tantangan, Tuhan sedang mengupgrade. Kalau sedang difitnah, upgrade. Tuhan sedang upgrade untuk sesuatu yang lebih dahsyat dan luar biasa. Amin. Ada banyak orang tidak mau menghadapi tantangan sehingga gugur di tengah jalan. Kalau kita melihat sering hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan McDonald dan semuanya, KFC, Mas saya dan semuanya, Thomas Alva Edison, ngalami gagal berapa kali. Dan dia tidak berhenti. Persoalannya bedanya kita dengan Thomas Alva Edison dengan kita. Kita gagal satu kali, saudaraku. Dan kita berhenti. Tidak mau lagi. Ini bukan bidang saya. Saya tidak mau lagi kenal namanya laki-laki. Gagal. Gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari. Pak Pendeta, saya tidak mau lagi kenal namanya laki-laki, Pak Pendeta. Semua laki-laki buaya. No. Dan akhirnya tidak married, tidak mau move on. Yang baru putus cinta, saudaraku yang sedang putus cinta hari ini, saya mau kasih tahu buat saudara, ketika engkau diputus oleh pasanganmu yang tentunya masih dalam PDKT, masa pacaran, Tuhan sedang menunjukkan orang yang tepat. Pokoknya Pak Pendeta, kalau saya tidak married sama dia, saya lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, lebih baik aku mati, Pendeta. No. Saya mau kasih itu buat saudara yang hari-hari ini tahu-tahu kekasihmu bilang you and me and kita putus. Tuhan sedang menyediakan jodoh yang terbaik. Amin. Kalau di usahamu sedang mengalami tantangan, pelayananmu sedang menghadapi tantangan, Tuhan sedang siapkan mujizat atas hidupmu. Yang setuju katakan amin. Gembala-gembala cabang kami sering cerita, Pak, Wahyu saya menghadapi tantangan dan semuanya bla 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 bla. Saya bilang bersyukur. Karena kalau engkau menghadapi tantangan, setan sedang tidak suka di tempat engkau melayani. Artinya engkau membawa dampak. Lanjutkan. Dan akhirnya terjadi mujizat besar. Kalau menghadapi tantangan, jangan jadi tipe orang yang ketiga tadi, saudara, tipe gugur. Jadilah orang yang keempat, the all out, habis-habisan menempatkan sasaran, habis-habisan bayar harga dan menggapai sasaran. Katakan sama-sama, habis-habisan. Dan kebetulan temanya bulan ini adalah keberanian, boldness, betul ya? Untuk bersaksi. Berani, saudaraku. Boldness, the boldness. Berani untuk dalam segala hal. Tentunya yang positif. Kalau sedang alami struggle, tantangan, masalah, kesulitan, Allah memberikan keberanian. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang keberanian dan tertib untuk melakukan segala perkara. Saya pelajari, saudara, setiap tantangan ada mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Dan hari ini, seperti yang saya bagikan saudara dalam menit-menit ke depan, kita membahas tentang dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya ini keren, mereka berkuasa, Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk berkuasa. Amin. Berkuasa menghadapi tantangan, berkuasa untuk mengalami kemenangan, berkuasa untuk dipulihkan, berkuasa untuk mengalami kesembuhan, dan banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu ini master plan Allah yang awal. Saudara dan saya diciptakan untuk berkuasa, saudara. Nah, kata berkuasa dalam terjemahan Hebrew, kata yang dipakai adalah radah. Katakan sama-sama, radah. Saudara dan saya
Dibawa Tuhan untuk kepada satu tujuan. Untuk memiliki power, untuk memiliki kuasa dalam menghadapi segala hal dalam hidup ini. Bagi saudara yang sekarang berkata, Pak, betul Pak Wahyu, hari-hari ini saya lemah, lunglai, loyo dan semuanya. Sehingga saya sepertinya saya ingin mengakhiri hidup ini. No. Saya berkata nyanyi seperti saya, banyak perkara memang banyak. Saudara, saya mau kasih tahu rahasia ya. Selama saudara hidup dan tanda orang hidup, saudara dan saya diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi kesulitan, untuk berjumpa dengan namanya problem. Dan rahasianya, hanya orang mati yang tidak ketemu dengan problem. Pilih mana? Madu di tangan kananku, mati atau kita hidup. Tapi bersyukurlah, dengan tengah tantangan ini saudaraku, kita bisa melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Valentino Rossi, dia selalu mengambil langkah cepat di tikungan-tikungan tajam. Di situ letak mujizat, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Jadi kacamata kita mesti dirubah guys. Kalau kita tidak mau menghadapi tantangan, tidak mau serius, pokoknya tidak Pak. Tantangan dan kesulitan diizinkan untuk mengupgrade dan untuk melihat kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, pertanyaannya mungkin sudah berkata, memang kita diciptakan berkuasa Pak. Profesi saya seperti ini, hobi saya seperti ini, hidup saya di kota ini. Saudaraku, ada satu proses bagaimana seseorang menjadi radah, menjadi berkuasa atas hidup ini saudaraku. Tiga proses sebelum kita menjadi radah atau berkuasa. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan berbuah. Fruitful. Yohanes 15 ayat, jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Tinggal di luarnya. Rupanya untuk menjadi orang yang alami yang namanya berbuah, harus proses untuk memerintah atau berkuasa atau radah, harus orang yang berbuah. Hidup kita berbuah enggak? Not just faithful but fruitful. Saudaraku, bukan hanya beriman, saudaraku, percaya tetapi berbuah. Hidup kita mesti berbuah untuk menjadi radah. Bagaimana kita bisa berbuah? Berbuah, kalau kita lihat Yohanes 15 ayat 7. Yesus pokok dan kita caranya. Kita lagi apa? Yesus dan kita caranya. Ini tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalam. Pastikan berbuah. Jadi rupanya bagaimana kita bisa berbuah? Kita melakukan keintiman dengan Tuhan. Bagi suami istri yang sudah menikah mengerti bicara ini. Saudaraku, bagaimana bisa punya keturunan? Harus ada keintiman. Dan demikian juga dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berbuah ketika kita intimacy with God. Baca firman, doa. Bagaimana bisa berbuah? Dibersihkan. Kadang-kala apa yang tidak baik dipotong, dibersihkan supaya kita berbuah. Saya punya pohon lengkeng. Pohon lengkeng itu ketika saya pindah di rumah itu, diberkati rumah itu, saudaraku, buahnya lebat sampai hampir 30-an ikat bisanya, tapi kurang manis. Tapi kalau di tempat kami, apalagi rumahnya di pinggir jalan, kalau lengkeng baru buah, kemudian yang dari luar dilempari anak-anak kecil hampir 10 menit sekali, saudaraku. Akhirnya saya kutuk, jangan berbuah. Sampai sekarang tidak berbuah. Nah, kalau ingin berbuah dibersihkan. Yang selanjutnya bagaimana bisa berbuah? Mati karakter kita. Saudaraku, bukan aku lagi yang hidup, tapi Tuhan yang hidup. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus?
dia ciptaan baru. Bagaimana kita bisa memerintah dan berkuasa rada? Yang pertama berbuah, salah satunya mati bagi diri sendiri. Saudaraku, menyerahkan diri saudaraku di hadapan Yesus. Tapi yang selanjutnya adalah disiplin. Mendisiplin diri saudaraku yang dikasih Tuhan. Dengan apa? Saya bersyukur ada orang-orang yang sampai hari ini jemaat Tuhan, bangun pagi masih baca Alkitab. No Bible, no breakfast. Karena sekarang ngejarnya medsos, IG, Facebook dan semuanya, WA. Tapi saya bersyukur ada orang-orang yang story-nya pagi hari masih tulisan ayat Alkitab. Keren banget. Jadi bagaimana kita bisa rada berkuasa? Harus berbuah. Tuhan memberikan otoritas untuk kita mengalami berbuah. Tapi yang kedua, bagaimana kita bisa rada? Harus mengalami apa yang disebut dengan multiply. Pelipat gandaan, berlipat ganda. Bagaimana cara mengalami pelipat gandaan? Yang pertama berdoa, saudaraku. Yang kedua bekerja. Saudara akan mengalami pelipat gandaan. Yang ketiga melayani, yang bersaksi dan memenangkan jiwa-jiwa. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana bisa mengalami pelipat gandaan, saudaraku. Menabur. Prinsip multiply, menginvestasikan hidup beberapa dan memuridkan akan melahirkan murid. Kalau kita menanam benih, kalau kita menabur, beda dengan persepuluhan. Persepuluhan menjadi hak Bapa. Supaya persediaan disediakan oleh Tuhan dan terus ada setiap generasi dan kita tidak tinggal. Kita bilang ketika kita mengembalikan persepuluhan, kita hidup dalam langit yang terbuka, tidak ada belang, pelahap dan pengarik. Tapi ketika saudara menabur, tapi mungkin berkata, Pak, mana mungkin corona bisa menabur dalam kekurangan. Itu keren. Coba lihat Ishak. Mujizat terjadi, pelipat gandaan terjadi, selalu dilakukan oleh menabur. Dan ketika menabur terjadi multiplikasi. Menabur dengan ucapan syukur. Bagaimana bisa memerintah berkuasa? Yang pertama saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus berbuah tadi yang saya katakan. Tapi yang kedua harus mengalami pelipat gandaan. Caranya bagaimana? Menabur. Caranya bagaimana? Berdoa. Caranya bagaimana? Bekerja dan kemitraan. Tetapi yang ketiga, proses untuk menjadi radah berkuasa. Yang ketiga adalah menaklukkan. Di bagian itu saya baca buat saudara. Menaklukkan. Rahasia menaklukkan yaitu penundukan diri dan ini mendatangkan otoritas dan kuasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita taat kepada otoritas, Tuhan memberikan kemampuan untuk menaklukkan. Yang pertama berbuah, yang kedua mengalami pelipat gandaan, dan yang ketiga adalah menaklukkan. Makanya Alkitab berkata dalam semuanya itu, engkau akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bapak Ibu sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Kebenaran firman Tuhan ini cocok untuk awal dari sebuah pemulihan dari COVID. Bagaimana saudara dan saya diciptakan bukan menjadi orang yang biasa. Saudara dan saya diciptakan bukan untuk kalah. Saudara didesain bukan menderita. Saudara didesain bukan untuk sakit, tetapi diciptakan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah supaya dia berkuasa, supaya dia rada, supaya dia menang, supaya dia sukacita, menghadapi tantangan dia berkuasa, menghadapi kesulitan dia berkuasa, menghadapi struggle dia berkuasa, dan akhirnya Alkitab berkata, saudara dan saya untuk berkuasa harus mengalami proses bagaimana saudara dan saya berbuah, bagaimana mengalami pelipat gandaan dan submit, menaklukkan. Tuhan jelas ketika proses tersebut membuat kita memerintah bersama dengan Yesus. Artinya bukan kita saja, tapi ketika berjalan dengan Yesus, dominion,
otoritas Tuhan akan terjadi atas kehidupan kita. Bapak Ibu sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Ayo sama-sama hari ini back to basic. Untuk apa setiap saudara lahir? Untuk apa saudara dan saya ada? Diciptakan menjadi putra-putra raja supaya berkuasa, mengalami segala kemenangan, bukan menyerah seperti tipe komitmen habis-habisan dan akhirnya kasih karunia itu muncul. Bapak Ibu saudaraku, oleh karena itu mari kita bersama-sama, kalau hari ini saya berdoa sebagai hamba Allah, mungkin saudara sedang mengalami tantangan-tantangan yang besar. Jadilah orang yang all out habis-habisan. Jangan mundur, jangan menyerah. Karena Tuhan ciptakan, setelah itu saudara akan melihat bagaimana rada itu terjadi atas hidup saudara. Di bagian terakhir daripada apa yang saya sampaikan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Ini ayat yang sangat luar biasa. Pak Ibu jangan dirubah dulu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. I know whom I have believed. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan nya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dalam terjemahan, dalam waktu, dalam bahasa Inggris perbedaan waktu cukup jelas. Di situ ditulis kata I know tentang present tense, I have believed tentang present perfect. Artinya apa? Paulus mengetahui apa yang telah dia percayai. Dan saya berdoa setiap saudara juga bisa bersama. Saudara dan saya mengetahui apa yang telah kita percayai. Saudara tahu bahwa Yesus kita memang dahsyat, Yesus kita luar biasa. Sekarang boleh diganti dengan saya Pak Emo. Haleluya. Bapak Ibu sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Mungkin saudara sering mendengarkan kebenaran ini tentang siapa, who am I. Tentang siapa diri kita. Saya sekedar mengingatkan. Yang pertama, kita ini adalah umat perjanjian Tuhan. Tapi yang kedua, kita ini adalah umat pemenang. Identitas kita jelas di hadapan Tuhan. Makanya di awal Allah menciptakan, untuk apa manusia dilahirkan? Untuk rada berkuasa. Tidak ada orang yang dijadikan biasa-biasa ketika engkau mengerti, memahami tentang master plan Allah, tentang rencana Allah. Saya dengar, saya bernubuat, saudara dan saya, saudara semua diciptakan untuk sukses. Saudara dan saya diciptakan untuk menang. Saudara dan saya diciptakan untuk diberkati. Saudara dan saya diciptakan untuk sehat, bukan untuk gagal, bukan untuk kalah, bukan untuk menderita. Rada. Bagaimana caranya saudaraku? Mari bertumbuh dan berbuah dalam pertumbuhan yang benar. Mengalami pelipat gandaan. Amin. Sehingga Rasul Paulus kesimpulan dari khotbah saya. Dia berkata, aku tahu. Aku mengerti siapa yang aku percaya. Dan seharusnya kita punya komitmen yang sama. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kepada siapa dengan siapa aku berjalan. Tidak peduli kita orang kampung, orang wano, orang kota, orang dimanapun saudara. Dari pedalaman, jika engkau bersama dengan Yesus, Alkitab saya berkata, engkau lebih daripada pemenang. Engkau rada, engkau berkuasa. Anda semua diciptakan menang, sukses, berhasil, diberkati, dan memuliakan Tuhan. Bagi berdiri bersama-sama. Tiada yang seperti engkau Pak. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan sama-sama pujian ini. Dengan segenap keyakinan iman, siapakah diri kita? Master plan Allah, rencana Allah, engkau jadi radah dan berkuasa memerintah bersama dengan Yesus sehingga kemenangan, kesuksesan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya sedang lemah lunglai. Pendeta, saya sedang banyak masalah. Pendeta, saya sedang banyak hutang. Pendeta, sedang ada pergumulan. Pendeta, ekonomi saya sedang morat. Mari dengar, back to basic, kembali kepada rencana Allah. Engkau diciptakan radah dan berkuasa. Haleluya. Saudara mulai pindah posisi. Anestemi dan berkasa Tuhan. Aku akan berjalan dengan engkau. Aku akan melangkah bersama dengan engkau. Dan aku percaya, aku mengenal, aku percaya kepada yang aku percaya. Yesus tidak pernah mengecewakan. Yesus selalu menolong dan memberkati dan menjadikan sesuatu kemenangan dalam seluruh kehidupan kita. Aku percaya
sama-sama. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Mari bangkit sama-sama. Turun tangan. Sekali lagi sama-sama. Pindah posisimu. Rada, bertumbuh, berbuah. Pelipat gandaan terjadi dalam semua pekerjaan hidupmu, pelayananmu. Turun tangan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu, sebelum berdoa, kita percaya apa yang kita percayai seperti Rasul Paulus. Hampir puluhan tahun saya ngikut Tuhan dan melayani Tuhan. Tidak satu pun Tuhan mengecewakan. Saya sudah mendoakan begitu banyak orang selama melayani Tuhan bertahun-tahun. Saya sudah mengkonselin orang, ratusan orang dalam banyak perkara di setiap kota-kota yang ada, baik secara langsung maupun secara by phone, saudara. Dan saya melihat tidak ada satu orang pun yang dikecewakan. Saya mengingatkan saudara sebagai hamba Allah dimanapun saudara berada. Rada. Tuhan punya master plan. Diciptakan untuk berkuasa. Diciptakan untuk berbuah. Diciptakan untuk mengalami pelipat gandaan. Diciptakan untuk mengalami multiplikasi secara luar biasa. Hari ini aku berdoa. Baik pelayanan, pekerjaan, bisnis, usaha, toko, pekerjaan, studi, apapun juga. Lewat tanganmu, engkau akan diciptakan menjadi orang-orang yang rada, menjadi orang yang berkuasa. Mengalami pelipat gandaan dalam segala hal karena kasih karunia Tuhan. Yang sakit katakan, dalam nama Yesus Kristus aku sembuh. Kita berdoa. Letakkan tangan kirimu di dada dan saya akan berdoa. In the name of Jesus. Hambamu berdoa sebagai hamba Allah. Untuk semua saudara-saudara keluarga kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Baik yang secara langsung mengikuti program ini maupun mendengar dari orang-orang yang mengikuti program ini. Kami berdoa dan mengingatkan mereka bahwa mereka diciptakan bukan sembarangan. Mereka diciptakan untuk berkuasa, rada, mengalami pelipat gandaan, bertumbuh dan berbuah dengan lebat dan menghasilkan kemuliaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, dan aku berdoa untuk memulai bisnis, usaha, pekerjaan, kuliah, studi apapun lewat tangan mereka. Mereka berkuasa dan mengalami pelipat gandaan. Mereka mendapatkan kasih karunia, sukses, berhasil, sembuh, sukacita, bahagia menjadi bagian dalam hidup mereka. Dan minggu ini kami akan mendengar kesaksian yang luar biasa. Kami bersyukur kiranya berkat Allah turun atas kami dan mujizatnya. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa dalam program minggu depan. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita bersama-sama meneguhkan semua yang kita dengarkan bersama melalui firman Tuhan untuk menjadi rada dan berkuasa. Diteguhkan lewat perjamuan kudus. Mari persiapkan setiap saudara, Pak Charles dan Ambu dan beberapa orang semuanya yang dimanapun saudara berada. Mari perjamuan kudus bersama-sama karena kita percaya bahwa roti dan anggur merupakan satu persekutuan dengan tubuh dan darahnya yang melindungi dan memulihkan kita semuanya. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Mari angkat roti di tangan kananmu. Bapak Ibu
ibu saudaraku dimanapun saudara berada, angkat di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu ini sesungguhnya adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Firman Tuhan berkata, jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Amin. Sekarang angkat cawan yang berisi anggur. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil sehingga Ia menyucikan kita dari semua kejahatan kita. Darah Kristus selain menguduskan kita, melayakkan kita, juga melindungi dari kekuatan virus dan sakit penyakit. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu merupakan persekutuan dengan kuasa darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari buka tangan, katakan engkaulah Raja dan engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, sama-sama. Engkaulah Tuhan, amin. Kulat atas hidupku, sama-sama ku berserah. Sekali lagi sama-sama, engkaulah Tuhan, engkaulah Tuhan, engkaulah Raja. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Buka tangan saudara. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya persekutuan dengan kuasa darah dan tubuh Yesus merupakan sesuatu yang sangat luar biasa buat kami. Karena selain menyembuhkan, juga memulihkan, juga melindungi kami. Kami berdoa untuk sementara orang-orang yang dalam kelemahan tubuh dalam proses pemulihan. Aku melepaskan mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Untuk Pak Charles Ongkobai, dengan kuasa Allah aku berdoa. Kami melepaskan kuasa yang dahsyat. Kuasa bilur Yesus menyembuhkan dan menyempurnakan hambamu ini. Sehingga pertolongan Tuhan terjadi. In the name of Jesus. Bahkan yang lain mereka Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, aku juga berdoa oleh kuasa Tuhan. Darahmu, bilurmu menyembuhkan dengan sempurna. Bagi setiap mereka yang sedang bergumul tentang keuangan, tentang hutang piutang, tentang bisnis, tentang rumah tangga. Aku berdoa kelimpahan kasih karunia Allah terjadi. Dan kami percaya minggu ini adalah minggu sukacita buat kami. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu perlindungan buat kami. Yang setuju katakan amin. Dan minggu ini adalah minggu kami diberkati. Dan semua yang kami kerjakan akan disebut berhasil. Karena kami hidup di dalam langit yang terbuka. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7, 8, 9 sampai selanjutnya. Haleluya. Amin.